Messi sudah kirim surat resmi minta pergi dari Barcelona. Ada satu kalimat Ronald Koeman yang bikin sakit hati Messi. Ada satu klub Eropa yang sudah dihubungi oleh Lionel Messi. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com, berita paling penting hari ini. Update transfer hari ini. Ada 18 perkembangan terbaru soal transfer dengan sebagian mengejutkan. 1. Lionel Messi mengirimkan sebuah fax tertuju pada direksi Barcelona menyatakan niatnya untuk pergi. 2. Direksi Barca akan mengadakan sebuah pertemuan darurat yang kemungkinan akan menjadi awal dari perang saling gugat secara hukum antara klub La Liga itu dan mantan pemain bintangnya. 3. Manchester City, PSG, dan Inter Milan dianggap sebagai 3 tim terkuat yang bisa merekrut Lionel Messi jika ia akhirnya meninggalkan Barcelona. 4. Bocornya isi pertemuan dengan Ronald Koeman serta ancaman dari Koeman terhadap Messi diperkirakan menjadi pemicu sang pemain Argentina itu mengirim fax selamat tinggal pada Selasa malam waktu setempat. 5. Quim Torra, Presiden Provinsi Otonomi Catalonia, sudah mengirimkan ucapan selamat berpisah dengan Messi, sepertinya yakin betul bahwa sang bintang Argentina itu akan pergi. 6. Thiago Silva sudah menjalani tes medis di Chelsea. Sebuah proses transfer diperkirakan akan selesai dalam beberapa hari. 7. Atletico Madrid masih menginginkan Alexander Lacazette, bersedia melakukan barter pemain plus cash untuk sang pemain Prancis. Update nomor 8, mantan pemain Barca dan Chelsea, Pedro Rodriguez, resmi diperkenalkan sebagai pemain Roma. 9. Real Betis meresmikan kedatangan Martin Montoya dari Brighton, rekrutmen pertama Manuel Pellegrini di klub La Liga tersebut. 10. Semakin banyak klub yang menginginkan peminjaman Brahim Diaz dari Real Madrid. Yang terkini, Milan juga ikut bergabung. 11. Kepindahan Thiago Alcantara dari Bayern Munchen ke Liverpool masih terganjal perbedaan harga sebesar 115 miliar rupiah. Tiroten menginginkan 629 miliar sementara The Reds hanya menawarkan 467 miliar rupiah. Update nomor 12, pemain Ajax Amsterdam, Donny van de Beek bukan hanya menjadi incaran Barcelona. Ada 5 tim teratas di Liga Inggris termasuk Liverpool dan Manchester United juga menginginkan jasanya. 13. Kepindahan Ben Chilwell dari Leicester City ke Chelsea bisa saja terjadi pada akhir pekan ini dengan nilai transfernya mencapai 865 miliar rupiah. 14. Neymar sudah mengadakan pembicaraan dengan Presiden PSG, Nasir Al-Khelaifi, soal perpanjangan kontraknya dan sang bintang Brasil sudah mengutarakan niatnya untuk tetap tinggal di Paris saat ini. 15. Bintang Real Madrid Mariano Diaz diinginkan oleh Benfica setelah usaha klub Portugal itu untuk mendapatkan Edinson Cavani menemui jalan buntu. 16. Leeds United menginginkan striker Valencia Rodrigo Moreno yang dijual dengan harga 692 miliar rupiah. Tim promosi Liga Inggris itu tidak mau membayar harga sebesar itu karena tahu bahwa Valencia sedang kesulitan keuangan dan butuh menjual sejumlah pemainnya. 17. Patrick Schick mendekati kepindahan ke Bayer Leverkusen usai menjalani satu musim pinjaman yang sukses di RB Leipzig. Bayer menggunakan uang penjualan Kai Havertz untuk mendapatkan Patrick Schick. 18. Pemain Uruguay Edinson Cavani secara mengejutkan masuk ke dalam daftar target Real Madrid selain Leeds United. Ia menjadi pemain bebas agen setelah kontraknya di PSG berakhir musim panas ini. Kapten Manchester United batal masuk timnas. Nama Harry Maguire hanya masuk ke dalam daftar timnas Inggris selama 2 jam saja. Saat pengumuman nama-nama skuad The Three Lions Selasa malam, persidangan bek tengah itu baru saja dimulai di Yunani. Situasinya berubah drastis usai ia dijatuhi hukuman 21 bulan dan 10 hari penjara. Betul bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan Yunani itu sifatnya suspended atau percobaan dalam 3 tahun. Artinya, jika dalam waktu 3 tahun ke depan Harry Maguire mengulangi perbuatannya di wilayah Yunani, maka ia akan dijebloskan langsung ke dalam penjara tanpa pengadilan lagi. Gareth Southgate, sang manajer timnas Inggris yang sebelumnya memasukkan nama Harry Maguire, dengan terpaksa mencoret nama kapten Manchester United itu hanya dalam waktu 2 jam saja usai mengumumkan skuad timnas Inggris. Persoalan hukum yang membelit sang pemain akan meruntuhkan citra The Three Lions asuhannya. Dakwaan Harry Maguire. Maguire dituding oleh otoritas hukum di Yunani menyerang seorang petugas polisi
dan berusaha menyuap mereka usai penangkapannya di sebuah bar di Mykonos, sebuah resort liburan terkenal di negara pantai Laut Tengah itu. Dalam pengadilan yang selesai pada Selasa malam waktu setempat, Maguire dinyatakan bersalah melakukan serangan pada petugas kepolisian, menolak penangkapan, dan berulang kali mencoba menyuap petugas. Ia dijatuhi hukuman penjara percobaan 21 bulan dan 10 hari. Maguire mempermalukan PSSI Inggris. Situasi Harry Maguire dengan hasil persidangan di Yunani mengejutkan dan mempermalukan FA atau PSSI-nya Inggris. Sebelumnya, pelatih tim nasional Inggris Gareth Southgate mengatakan percaya pada keterangan yang diberikan oleh sang kapten Manchester United soal perkelahian di sebuah bar di resort liburan di Yunani sebelum dipaksa mencoret nama bek tengah itu hanya beberapa jam kemudian setelah terbukti pengadilan menjatuhkan hukuman 21 bulan penjara plus 10 hari yang sifatnya suspended atau percobaan. Hukuman penjara itu tidak akan dieksekusi jika dalam waktu 3 tahun ke depan Harry Maguire tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebelum pencoretan nama Harry Maguire, Gareth Southgate mengaku sudah bicara lebih dulu dengan kapten setan merah tersebut. Saya sudah bicara dengan Harry dan mendapat pencerahan mengenai masalah yang terjadi sebenarnya yang sangat berbeda dengan apa yang dilaporkan media belakangan ini, kata Southgate seperti dilansir oleh BBC Sport. Saya tidak punya alasan untuk meragukan apa yang dia katakan pada saya dan yang penting baginya untuk tahu bahwa dia mendapatkan dukungan saya saat ini, tambahnya. Tetapi tetap saja namanya dicoret belakangan. Inggris memasukkan 3 pemain muda. Phil Foden tidak terhindarkan sejak ia mulai masuk ke jajaran junior timnas Inggris, terutama ketika dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen saat mereka memenangkan Piala Dunia U17 3 tahun lalu. Pemain yang kini berusia 20 tahun itu menunjukkan penampilan cemerlang untuk Manchester City musim lalu saat ia bersiap mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh David Silva. Kecuali keadaan yang tidak terduga, ia akan menjadi pemain reguler timnas Inggris untuk tahun-tahun mendatang. Southgate juga memanggil talenta remaja striker Manchester United berusia 18 tahun Mason Greenwood yang mencetak 17 gol musim lalu. Calvin Phillips dari Leeds United mungkin lebih tua dengan usianya sudah mencapai 24 tahun, tetapi ia telah dipuji karena menjadi pemain yang tidak tergantikan selama 2 musim terakhir di lini tengah Marcelo Bielsa. 3 pemain muda ini harus berterima kasih pada coronavirus. Jika bukan karena pandemi saat ini, maka turnamen Euro 2020 mungkin tidak ditunda, dan diragukan bahwa mereka akan masuk skuad timnas Inggris jika Gareth Southgate mengumumkan susunan pemainnya pada bulan Maret 2020. Sebelum kita melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Lionel Messi di Barcelona, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. 1 pasal dalam perjanjian Messi. Setelah 16 musim berada di Barcelona, Lionel Messi ingin pergi. Itulah yang dia komunikasikan kepada klub dalam sebuah fax, satu-satunya cara pengiriman dokumen yang diakui yang dikirimkan kepada klub pada Selasa malam. Messi ingin meninggalkan klub secara gratis, merujuk pada klausul dalam kontraknya yang memungkinkan dia untuk pergi secara sepihak pada akhir setiap musim. Secara teori, klausul ini harus diaktifkan sebelum tanggal 10 Juni, 20 hari sebelum akhir musim sepak bola yang biasa. Tetapi karena musim ini tidak biasa akibat dari jeda yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 musim ini, ia berharap dapat membatalkan kontraknya sekarang selama musim yang tertunda. Argumennya adalah bahwa semangat dalam pasal itu adalah keputusan yang akan dibuat dalam beberapa minggu setelah akhir musim, dan ada dokumen yang ditandatangani oleh Barcelona dan oleh FIFA yang mengungkapkan keyakinan bahwa musim akan berakhir saat pertandingan terakhir musim dimainkan. Kapan itu? Kekalahan 8-2 Barcelona di tangan Bayern München. Posisi direksi Barca soal pasal tersebut. Barcelona bersikeras bahwa pasal sepihak dalam kontrak Messi itu sepenuhnya sudah berakhir pada tanggal 10 Juni. Tidak tergantung pada situasi musim ini dan bahwa kontrak pemain tersebut sepenuhnya aktif. Mereka mengkomunikasikan pendirian mereka dalam fax balasan yang dikirim kembali kepada kubu Messi dengan pada saat yang sama mengatakan bahwa mereka berharap dia dapat menyelesaikan karirnya di Nou Camp. Jelas bahwa klub dan pemain memiliki sikap yang berbeda dalam masalah ini. Ada kemungkinan pertikaian soal kecil ini akan berlanjut sampai ke pengadilan arbitrase olahraga. 2 hal yang memicu kejengkelan Messi.
Menurut laporan dari Deportes 4, pertemuan Ronald Koeman dan Lionel Messi 3 hari lalu menghasilkan ketegangan yang luar biasa. Messi sendiri dibuat terkejut dengan sikap yang diambil oleh mantan pelatih Southampton dan Everton tersebut. Ada satu kata-kata kunci yang dikutip dalam laporan itu yang dikatakan telah membuat Messi agak marah. Semua hak khusus yang Anda miliki dalam skuad ini sudah berakhir. Anda harus melakukan segalanya untuk tim, kata Koeman pada pertemuan dengan Messi tersebut, seperti dilaporkan media Spanyol. Saya akan bersikap tidak fleksibel, kata Koeman. Anda harus memikirkan tim, katanya kepada Messi. Sikap otoriter semacam itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu Messi, terutama karena hubungannya dengan pelatih di Barcelona pada umumnya tidak bersifat seperti itu sepanjang karirnya. Itu adalah alasan utama pada akhirnya sang pemain Argentina mengirimkan fax permintaan pergi dari Nou Camp pada Selasa pagi waktu Eropa. Hal kedua yang menjengkelkan Messi adalah cara Ronald Koeman berkomunikasi. Ia memberitahukan pemecatan Luis Suarez dan juga Arturo Vidal melalui percakapan telepon selama 2 menit saja. Sesuatu yang memperlihatkan sikap tidak hormat, tidak ada penghargaan untuk pemain yang sudah memberikan segalanya. Messi mengirim pesan pada Pep Guardiola. Lionel Messi dikabarkan telah berbicara dengan Pep Guardiola mengenai kemungkinan bergabung ke Manchester City musim panas ini. Tetapi ada muncul laporan bahwa Manchester United juga telah memulai negosiasi dengan agen sang pemain Argentina tersebut. Usai muncul laporan soal Messi mengirim dokumen yang menyatakan keinginan untuk pergi dari Nou Camp, langsung beredar rumor kemana klub Messi berikutnya berada. Dan menurut Radio Catalunya, Messi telah menghubungi mantan bos Guardiola tentang kemungkinan pindah ke Etihad. Komunikasi telah terjadi dalam beberapa hari terakhir tentang kemungkinan reuni antara keduanya setelah kesuksesan mereka bersama antara tahun 2008 sampai 2012 di Barcelona. Messi dan Guardiola memenangkan 2 trofi Liga Champions dan 3 gelar La Liga dalam periode di mana penyerang Argentina itu menjadi pemain terbaik di dunia. Namun sebuah laporan terpisah dari situs web Spanyol Sport menegaskan Manchester United dan PSG sangat berkeinginan untuk mengontrak pemain berusia 33 tahun tersebut. Vidal mengirim pesan bercabang. Tidak lama setelah munculnya kabar bahwa Lionel Messi mengirimkan surat fax pengunduran diri dari skuad Barcelona, Arturo Vidal bercuit sebuah pesan yang sulit dipahami. Ia mengatakan begini dalam bahasa Spanyol, "Jika Anda memojokkan seekor harimau, dia tidak akan menyerah, dia akan melawan balik." Apa artinya itu? Sebuah dukungan untuk Messi atau ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri, mengajukan satu perlawanan hukum untuk rencana Barca menghentikan kontraknya 1 musim lebih awal. Tanggal dimulainya Liga. La Liga Spanyol termasuk satu dari 2 liga elit Eropa yang memulai pertandingan perdana paling awal 12 September, tetapi sampai dengan hari ini belum ada jadwal detail siapa ketemu siapa untuk matchday pertama. Liga Inggris sudah sedikit lebih maju keluar dengan jadwal lengkap untuk matchday pekan pertama Sabtu 12 September. Laga-laga yang melibatkan tim besar antara lain adalah Fulham menjamu Arsenal, Liverpool menjamu Leeds United, Tottenham menyambut Everton, Brighton menyambut Chelsea, dan West Brom versus Leicester. 3 tim promosi untuk musim yang baru ini adalah Fulham yang absen selama 1 tahun terakhir, West Brom 2 tahun absen, dan yang paling historis adalah Leeds United yang sudah absen selama 16 tahun terakhir. Klub yang diasuh oleh Marcelo Bielsa tersebut akan menghadapi juara musim kemarin, The Reds. Pertandingan untuk 2 tim Manchester pada pekan pertama, Burnley versus United dan City versus Aston Villa, ditunda karena keterlibatan 2 tim Manchester itu sampai ke babak-babak menjelang akhir di kompetisi Eropa. 2 tim itu juga berhak atas jatah libur sebulan sejak pertandingan terbarunya di semua kompetisi. Untuk Liga Italia, pertandingan untuk Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dan seluruh kolega mereka di Serie A juga belum diketahui detailnya. Itulah semua laporan berita bola paling penting hari ini. Simak video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.